Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين على ما نووا بسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عن سيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشهد شيخنا مشايخ مشايخنا وكيجي علي جدي كيجي عبد الحميد كيجي ناوي مشايخ محمد مؤلف الكتب الذي تعلمناه وعلمناه سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ أبي زكريا بشرف النووي rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وألهمنا بعلوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti syukur bil lisan kita kepadanya, yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sebagian perintahnya dan menghidupkan sebagian sunnah Rasulnya. Baru saja kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu
setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat riring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian rutin kita kitab Al-Adhkar karya beliau Al-Imam An-Nawawi masih dalam pembahasan tentang dzikrus shabah wal masa, zikir pagi dan zikir petang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi fid dharain amin. Wa rawaina fihi bi isnadin dhaif an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis berikutnya masih diambil dari kitab karya Ibnu Sunni dengan sanad yang lemah dari beliau sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Ibnu Abbas menceritakan anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam antusibahul afat. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Laki-laki ini mengadu tentang dirinya yang sering mendapatkan sial, sering mendapatkan keburukan, sering mendapatkan afat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut yang mengadu sering dapat sial, dapat keburukan, dapat afat. Nabi katakan, Kul idza asbahta bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Fulan, di pagi hari ucapkan doa bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un. Maka sungguh kalau kamu ucapkan rutin tiap pagi, tidak akan ada sesuatu yang bisa membahayakanmu, kata Nabi. Faqala hunnar rajul. Lalu laki-laki tersebut benar-benar mengamalkannya. Setiap pagi dia membaca zikir atau doa apa? Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, yang artinya kurang lebih dengan menyebut nama Allah, minta penjagaan pada diriku, keluargaku dan hartaku. Tiap pagi diamalkan. Fadhahabat anul afat, dan benar kata Rasulullah, setelah mengamalkan doa tersebut tiap pagi, maka laki-laki ini tidak lagi sering mendapatkan kesialan,
tidak lagi sering mendapatkan keburukan baik pada dirinya, keluarganya maupun hartanya. Silakan diamalkan ya. Ini termasuk zikir yang tidak panjang. Cuma mengucapkan apa? Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Coba diulang. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, dibaca di pagi hari. Keutamaannya untuk penjagaan diri, penjagaan keluarga, juga penjagaan harta. Silakan diamalkan ya. Kalau pengen dijaga, kalau tidak ya hidup ini pilihan. Nabi banyak memberikan petunjuk, begitu juga Allah. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan dari petunjuk-petunjuk tersebut, ya silahkan diamalkan. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Warwaina fi sunan Ibni Majah wa kitabu Ibnu Sunni an Ummi Salamah. Hadis berikutnya Imam An-Nawawi menukil hadis yang ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, termasuk salah satu dari 7 kitab induk hadis, dan juga ada di dalam kitab karya Ibnu Sunni, hadis riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah satu istrinya Rasulullah. Ummu Salamah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha qal. Nabi itu kalau pagi selalu berdoa. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Jadi Nabi itu di antara zikir atau doa yang selalu beliau panjatkan di pagi hari adalah minta yang pertama ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu ini kalau tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang sia-sia. Apalagi kalau saat belajar ilmu ini niatnya sudah salah. Orang yang niat awal belajar ilmu agar dapat jabatan, dapat harta, agar semua manusia ini bisa mengeluh-elukannya, mengidolakannya. Kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, itulah ulama-ulama dunia, ulama-ulama yang kata Nabi fitnahnya jauh lebih bahaya dibanding fitnahnya Dajjal. Kalau fitnahnya Dajjal sudah jelas, Dajjal tidak boleh kita ikuti. Kalau fitnahnya ulama, para pengidolanya, pengikutnya yang fanatik, ini apapun yang dikatakan seolah-olah tidak ada yang salah. Makanya wajar ketika Nabi mengatakan ada sesuatu yang amat sangat khawatirkan menimpa pada diri kalian, dan sesuatu ini lebih kejam, lebih dahsyat fitnahnya dibanding fitnahnya Masih Dajjal. Itulah ulama dunia, ulama Beliau katakan diawali dari niat belajarnya. Kalau niat belajarnya tidak kok murni mengharap ridha Allah, menghilangkan kebodohan, tapi belajar dari awal itu sudah didoktrin sama orang tuanya atau saudara-saudara dekatnya atau senior-seniornya agar
jadi pejabat, dapat harta banyak, orang mengeluh-elukannya, dan itu menjadi niat. Maka ketika dia benar-benar punya ilmu, diawali dari niat yang salah itu, itulah ulama-ulama dunia, ulama-ulama su, yang kata Nabi lebih kejam fitnahnya, dahsyat fitnahnya dibanding Dajjal. Naudzubillahi min. Makanya Nabi ngajarin kita minta ilmu yang bermanfaat. Itu perlu, ya. Ilmu yang bermanfaat inilah al-hikmah. Dalam Al-Quran ada ayat, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikasih hikmah, maka sungguh dia akan dikasih banyak kebaikan oleh Allah. Para ulama ahli tafsir ketika menafsiri al-hikmah di sana adalah ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan bisa kita lihat, ya, bagaimana para ulama yang ilmu yang bermanfaat, Allah kasih kebaikan yang luar biasa di dunianya, belum nanti di akhiratnya. Kayaknya Nabi ngasih contoh, kalau minta ilmu, ilmu yang bermanfaat. Jangan hanya minta ilmu saja, ilmu yang bermanfaat. Syukur bukan hanya manfaat pada diri kita, tapi juga manfaat pada orang lain. Yuntafa'u bih. Itulah ilmu yang orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmu kita, dan tergolong 3 amal yang ketika anak cucunya Adam mati tidak akan terputus, meskipun yang punya ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diambil manfaatnya oleh orang lain sudah mati. Ketika ada yang mengamalkan ilmu yang pernah disampaikan saat dia hidup, maka pahala amal kebaikan itu terus mengalir kepada dirinya di alam kuburnya. Alhamdulillah. Jadi ilmu yuntafa bih. Yang kedua, warizqan thayyibah, rizki yang baik. Sebagian masyayikh menjelaskan rizki itu ada yang halal tapi kurang baik, ada yang halal tapi juga baik. Rizki halal ini kan banyak, ya. Jadi pemulung sampah halal itu, jadi pekerja yang hari-hari berhubungan dengan sesuatu yang kotor, itu juga halal. Baik tidak dalam pandangan sebagian masyarakat? Kurang. Makanya mintanya ya yang halal juga yang baik. Ini pernah disampaikan oleh guru kami yang mulia saat beliau mengijazahkan Gus Qayyum Mansur, ya, mengijazahkan, dan ijazah itu pun sudah saya terima dari ayah beliau, Yai Mansur Lasem, kun lana wala takun alaina. Baik ayah beliau Yai Mansur ini istrinya kakak kandungnya Yai Sahal Mahfud, dulu ketua MUI pusat, juga Rais Syuriah PBNU di zamannya, ya. Itu rumah beliau, ya, kurang lebih sebesar inilah, full isinya kitab semua. Dulu kita punya tradisi setiap tanggal 3 Syawal bawa jamaah silaturahim ke kiai-kiai, pasti sampai ke sana setelah Mbak Maimun Jubair. Beliau mengijazahkan kalimat yang pendek, suruh baca 11 kali habis sholat. Sepeninggal beliau kita ke sana, itu juga diijazahkan oleh
Gus Koyum, YouTube-nya banyak Gus Koyum, terkenal Laduni itu. Ya, kita berjalan sejak muda. Beliau punya majelis di hari Jumat pagi. Yang dikaji ini kitab tauhid kecil yang pernah kita kaji di Jabal Arafah. Ya, itu yang ngaji ribuan. Preman, tukang becak semua ikut ngaji beliau. Ya, kitab tauhid kecil Jawahirul Kalamiyah. Gus Koyum. Habis sholat suruh baca apa? Kun lana wala takun alaina. Apa? Kun lana wala takun alaina. Artinya apa? Kun, ya Allah jadilah engkau lana, zat yang selalu memberikan kebaikan pada kami. Wala takun, dan jangan engkau menjadi zat alaina yang memberikan keburukan, kesialan kepada kami. Itu artinya kun lana wala takun, kun lana wala takun alaina. Ayo diucapkan bareng-bareng. Kun lana wala takun alaina. Ini ketika beliau memberikan penjelasan panjang lebar tentang doa ini, diantaranya beliau menyampaikan masalah rizki. Rizki halal itu banyak, tapi ada yang baik, ada yang dalam pandangan sebagian manusia kurang baik. Contohnya tadi, makanya Nabi dalam riwayat ini tiap pagi berdoa bukan hanya minta, ya Allah anugerahkan kepada kami rizki yang halal, tapi Nabi pun minta kecuali halal juga thayyibah, baik. Sama dengan makanan. Dalam Al-Quran kita diperintahkan memakan bukan hanya sesuatu yang halal, tapi kecuali halal juga baik. Karena tidak semua makanan halal baik. Paham? Daging kambing halal tidak? Halal. Untuk orang yang tensinya selalu tinggi, tidak baik. Kacang-kacangan halal tidak? Halal sekali. Untuk orang yang asam uratnya selalu tinggi, tidak baik. Makanya makanlah dari rizki yang kecuali halal juga baik. Sama dengan usaha rizki pekerjaan, tidak semua yang halal dalam pandangan sebagian masyarakat itu baik. Nabi ngasih contoh, mintanya, ya Allah anugerahkan pada kami rizki yang baik, rizki yang kecuali halal juga baik. Wa amalan mutaqabbala, dan Nabi tiap pagi juga minta agar semua amalnya diterima. Ilmu yang manfaat, rizki yang halal dan baik, amal yang diterima. Karena Bapak Ibu, ketika kita sering mendengar bekal akhirat kita amal, ketika kita sering mendengar yang bisa menyelamatkan kita dari kedahsatan-kedahsatannya akhirat, mulai dari alam kubur, hari kiamat, sampai dahsyatnya api neraka, amal itu tidak semua amal, tapi amal yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi bercerita kelak di hari kiamat ada umatku yang begitu pedenya membawa seabad amalnya di hadapan Allah, ternyata tidak satu pun amalnya diterima oleh Allah. Manfaatkah untuk dia? Tidak.
Makanya perlu kita mohon karena kita sadar bahwa sungguh amal kita banyak kekurangannya. Kita mohon, inni as'aluka amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Amal yang diterima itu kata para ulama syaratnya 2. Ini minimal nih. 1, harus sesuai tuntunan syariatnya. Contoh sholat, ini harus ngerti syarat rukunnya sholat, harus ngerti perkara yang bisa membatalkan sholat. Ini wajib ini. Tidak akan diterima amal meskipun dikerjakan dengan ikhlas ketika amal ini tidak sesuai tuntunan syariatnya. Al-Imam Ibn Ruslan dalam salah satu karyanya, kitab Zubat, itu mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang melakukan amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, sholatnya hanya berdasarkan kira-kira, wudunya, puasanya, haji umrohnya, zakatnya, dia tidak mau belajar sungguh-sungguh tentang ilmunya sholat, tentang ilmunya puasa, maka kata beliau, ulama sepakat, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya mardud, tertolak di sisi Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Maka syarat amal kita pengen diterima, 1, harus berdasarkan syariat, berdasarkan ilmu. Yang kedua, ini yang agak berat nih, ikhlas karena Allah. Ikhlas itu pekerjaan hati. Ikhlas itu tidak bisa dinilai dari penampilan dohir, tidak bisa. Banyak orang yang penampilan dohirnya ahli akhirat, tapi ternyata batinnya keduniaan, cinta dunianya berlebih. Banyak orang yang penampilan dohirnya dunia, mobilnya selalu mewah, HP-nya mahal, jam tangannya mahal, bajunya pun baju yang bagus-bagus, tapi hatinya sama sekali tidak ada rasa cinta dunia. Ikhlas hati tak bisa dinilai dari penampilan dohir. Syarat kedua, harus ikhlas karena Allah. Diibaratkan amal kita ini adalah hidangan, maka sungguh hanya kita suguhkan kepada Allah, bukan kepada lainnya. Ketika kita sadar bahwa mungkin secara syariat, wong namanya juga santri, amal kita sudah sesuai, kita paham syarat rukun, kita paham tentang perkara membatalkan, tapi keikhlasan hati kurang, maka kita perlu minta agar Allah berkenan menerima amal kita dengan segala kekurangannya. Contoh Nabi Ibrahim, diabadikan kisah ini oleh Allah dalam Al-Quran. Setelah beliau merenovasi Ka'bah yang memerintahkan Allah, dibantu oleh putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau tidak kok lalu pede pasti amalku merenovasi Ka'bah ini diterima, tidak. Tapi beliau tetap berdoa, dan doa itu diabadikan oleh Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Makanya kalau doa jangan tinggalkan itu. Doa sapu jagat jangan tinggalkan. Ketika buru-buru ya sapu jagat, doa orang tua, doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Mohon agar dengan segala kekurangan amal kita, Allah berkenan menerimanya. Amin Allahumma. Jadi Nabi tiap pagi minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Rizki yang halal dan juga baik. Yang ketiga, amal yang diterima. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya dan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita benar-benar tergolong ilmu yang bermanfaat, rizki kita juga rizki yang halal dan baik, amal kita dengan segala kekurangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibni Abbas. Hadis berikutnya Imam An-Nawawi menukil dari kitab karya beliau Imam Ibnu Sunni. Hadis riwayat sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, sahabat Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, "Man qala idza asbah." Barang siapa yang di pagi hari membaca doa, apa doanya? Allahumma, ini panjang ini ya. Makanya silakan mau pilih yang pendek, yang sedang, yang lumayan panjang, yang panjang, banyak pilihan. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin atau wasatrin fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa satruka fid dunya wal akhirah. Membacanya 3 kali. Pagi hari doa ini baca 3 kali. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa satruka fid dunya wal akhirah idza asbaha wa idza amsa kana haqqan 'ala Allah ta'ala ayyutamma alaihi. Baca doa tadi 3 kali di pagi hari kata Nabi, 3 kali di sore hari. Makanya saya ketika ngaji bab ini anjurkan beli itu buku saku doa pagi dan petang, zikir pagi dan petang. Nah, itu diambil dari Al-Adhkar, dari kitab-kitab hadis. Mana yang sekiranya kita ada waktu baca agak panjang silakan. Doa ini kata Nabi di pagi dibaca 3 kali, sore 3 kali, maka Allah akan sempurnakan apa yang diminta lewat doa ini. Apa yang diminta lewat doa ini? Yang pertama, nikmah. Allah sempurnakan nikmat di hari itu. Yang kedua, afiah. Allah sempurnakan kesehatannya di hari itu. Yang ketiga, wasatrin. Tertutupnya aib dan kekurangan kita. Kita ini ketika orang memandang kita baik, jujur sebenarnya kita bukan ke orang baik. Tapi semua itu karena sayangnya Allah pada kita menutupi aib-aib dan kekurangan kita. Tidak. Andai kekurangan kita, jahatnya hati kita, iri dengkinya hati kita, selalu suudonnya hati kita, dendamnya ini ditampakkan semua oleh Allah, nggak akan ada orang yang menilai kita itu baik. Dan Allah Sattarul Uyub, Dat yang maha menutupi semua aib dan kekurangan hambanya. Semua itu karena sayangnya Allah pada kita, ditutupi kekurangan kita, aib kita ditutupi oleh Allah sehingga nampak di mata orang lain kita ini baik.
Padahal sungguh jauh dari layak tergolong orang yang baik. Paham ya? Kalau kita ingin ditutupi secara sempurna kekurangan kita di hari itu, kita ingin dikasih nikmat yang juga sempurna, kita ingin dikasih kesehatan yang prima dan sempurna, kata Nabi, baca doa ini pagi 3 kali, sore 3 kali. Doanya Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mah wa afiyah wa satrin fatimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa satruka fid dunya wal akhirah. Hafal? Saya juga belum hafal ya. Doa menutup aib itu juga banyak, bukan hanya ini. Pernah kita sampaikan agak pendek. Ini doa ada dalam kitab Dalailul Khairat karya Syekh Jazuli ya. Di sana ada doa Allahumma asturna bisatrikal jamil. Kekuranganku dengan penutupmu yang indah. Nah, itu agak pendek, ini panjang. Tapi kalau mau ngamalkan, ya luar biasa. Allah akan sempurnakan nikmat penutup aib dan juga kesehatan kita. Mudah-mudahan dari beberapa hadis yang kita kaji ini kita dimampukan untuk mengamalkannya. Amin Allahumma. Sehingga apa yang dijanjikan Nabi lewat hadis-hadis ini kita pun juga bisa merasakannya di dunia sampai kelak di akhirat. Amin amin Allahumma. Warwaina fi kitab Tirmidzi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah wasi' alaina rizqana ya Allah wa atif alaina khalqa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lagi pulang Ustaz.